Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal sahabat semua. Salam kenal dari aku, Mama Dumpling. Kalian semua bisa memanggilku dengan sebutan Mama. Nah, pada channelku yang pertama ini, pada video perdanaku ini, aku ingin memperkenalkan channel pertamaku ini. Namanya Sahabat Curga ya. Nah, jadi aku akan memanggil kalian semua dengan sebutan sahabat. Nah, terima kasih ya sahabat yang sudah bersedia mengeklik videoku. Nah, pada kesempatan kali ini itu aku akan menyampaikan curhatan-curhatan dari makhluk-makhluk di sekitar kita, makhluk-makhluk goib di sekitarku terutama ya, yang mereka sampaikan ke aku. Nah, untuk yang tanya nih, Mama Dumpling bisa lihat ya, Mama Dumpling indigo, Mama Dumpling bisa lihat makhluk-makhluk tak kasat mata, makhluk astral gitu. Nah, aku jawab singkat aja ya teman-teman. Nah, jadi aku tuh bisa untuk ngelihat makhluk-makhluk goib seperti itu. Alhamdulillah diberikan anugerah yang terindah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kelanjutan ceritanya, bagaimana awal proses, awal cerita aku bisa ngelihat, bisa banget nanti komen di bawah, komen di kolom komentar buat biar aku semangat nih buat bikin videonya. Awal-awal kenapa aku bisa melihat gitu ya teman-teman, sahabat semua. Nah, maafin juga kalau misalnya di video perdana aku ini aku tuh masih kayak kaku, masih agak awal bingung gitu mau ngomong apa. Nah, teman-teman semua, pada videoku yang perdana ini aku mau bercerita tentang pengalamanku semasa di SMA dulu. Nah, aku adalah seorang waktu itu ya teman-teman, sekitar tahun 2015 silam. Aku adalah seorang siswa dari SMP yang kemudian beranjak ke SMA. Nah, pada waktu di SMA aku memasuki salah satu sekolah, yaitu sekolah menengah sekolah menengah lanjutan ya teman-teman, setelah SMP. Nah, aku berada di Yogyakarta. Nah, salah satu sekolahku itu ada di pusat kota Yogyakarta. Nah, pada waktu awal aku masuk nih teman-teman, aku tuh nggak mengira bahwasannya ternyata bakal sejauh ini aku mengenal makhluk-makhluk di sekitarku ya, makhluk-makhluk yang tidak terlihat, makhluk-makhluk astral, makhluk-makhluk goib. Nah, akhirnya aku memberanikan diri aku untuk curhat, untuk bercerita kepada kalian semua tentang apa aja yang juga mereka ceritakan ke aku. Siapa tahu bisa diambil hikmahnya ya teman-teman ya. Jadi di ceritaku kali ini aku pengen teman-teman dan sahabat-sahabat curga semuanya untuk mengambil hikmah dari apa yang sudah aku ceritakan nanti. Dan tentunya ini juga dengan izin yang bersangkutan ya teman-teman. Jadi aku menceritakan itu dengan izin si seseorang ini, si sosok ini. Nah, kebetulan teman-teman, sosoknya juga ada di sampingku, datang menemani kita ya, supaya aku ceritanya nggak kemana-mana gitu ya. Jadi supaya aku ceritanya tetap di sesuai koridor, sesuai kaidah dan sesuai kebenaran yang ada. Nah, jadi teman-teman, ceritanya tuh pada waktu aku SMA kelas 10 itu aku masuk ke jurusan IPA. Nah, setelah masuk ke jurusan IPA, ternyata 1 minggu aku merasa nggak cocok tuh teman-teman di situ ya. Aku merasa nggak cocok. Akhirnya aku pergilah ke ruang guru dan aku minta guruku untuk aku izin pindah ke kelas IPS. Aku nggak tahu kenapa kelas IPS ini di sekolahku pada waktu itu ada 2 kelas, yang satu kelas IPS 1, satu kelas IPS 2. Nah, aku tertarik untuk masuk di kelas IPS 2 ini. Entah apa sebabnya, entah apa alasannya, kelasnya di belakang, di pojok belakang, dekat dengan kebun pohon pisang gitu teman-teman. Jadi di belakang sekolahku itu ada kebun pohon pisang gitu, yang pohon pisangnya lumayan lebat, lumayan banyak. Nah, itu di depan kebun itu adalah kelas IPS 1 dan IPS 2. Tapi yang paling ujung dekat kamar mandi itu adalah kelas IPS 2, yang kata teman-temanku itu adalah kelas yang paling horor, kelas yang paling ekstrim katanya, kelas yang paling banyak dihantui segala macam gitulah ya. Nah, akhirnya setelah 1 minggu berlalu proses pemindahan, akhirnya aku diizinkan untuk pindah ke kelas IPS 2. Nah, aku berpikir awalnya bahwasanya aku masuk kelas IPS 2 ini
hanya karena keinginanku sendiri, bukan ada hal yang lain yang mempengaruhi. Nah, setelah aku beraktivitas di kelas IPS 2 selama 3 hari ya sahabat ya, 3 hari nih, itu aku mengalami gejala yang aneh, mengalami kendala-kendala pembelajaran, aku mengalami kesulitan nih teman-teman untuk melihat papan tulis, karena ternyata apa yang aku lihat dengan teman-temanku lihat itu berbeda. Jadi suatu hari aku sedang pelajaran bahasa Arab. Nah, waktu pelajaran bahasa Arab itu aku tidak bisa melihat papan tulis sama sekali ya sahabat ya. Jadi aku nggak bisa melihat apa nih yang ada di papan tulis yang guru itu tuliskan tuh, aku nggak bisa lihat. Akhirnya aku nangis di situ, aku sedih, sampai akhirnya aku beli kacamata, aku periksa ke optik, ternyata mata aku minusnya belum banyak. Waktu itu baru 0,25 yang seharusnya masih bisa untuk melihat dari jarak tempat duduk aku ke papan tulis. Tapi ternyata aku tetap gak bisa melihat teman-teman, itu sampai 3 hari berlalu pembelajaran aku gak pernah bisa melihat ke arah papan tulis. Sampai akhirnya aku bertemu dengan salah satu wali kelasku, salah satu guru wali kelasku. Nah, si Pak Guru ini menceritakan bahwasanya dulu di kelas itu memang sering banget ada orang yang akhirnya itu sering kesurupan. Nah, tapi aku merasa bahwasanya itu kayak enggak gitu ya teman-teman, kayaknya kok enggak gitu. Tapi setelah aku lihat, aku amat-amatin, aku akhirnya menjumpailah teman-teman ya, dengan satu sosok di kelasku ini yang mengatakan bahwasanya di kelasku ini ada tetua, ada salah satu makhluk gaib tetua yang menunggu di situ kayak gitu. Nah, aku nggak percaya teman-teman, karena aku mikirnya emang iya selama apa sih si sekolahku ini, padahal sekolahku ini baru berdiri sekitar tahun 2009. Nah, pada waktu itu aku masuk di 2015 ya teman-teman, 2015 mau ke 2016. Nah, jadi kan otomatis belum terlalu lama nih, apa iya seangker itu gitu kan. Nah, sampai akhirnya teman-teman aku mengalami sendiri kendala yang paling aneh. Itu aku baru duduk di bangkuku ya, aku baru duduk di bangkuku gitu. Seketika dari atas teman-teman, dari atas genting gitu, dari atas langit-langit kelas, itu aku kayak ditumpahin darah gitu loh teman-teman, dan itu bener-bener sampai membuat aku tuh muntah-muntah. Aku bener-bener sampai kayak orang sakit gitu. Nah, teman-temanku pada penasaran, kenapa nih kok kamu muntah gitu kan. Akhirnya aku menceritakan bahwasanya aku melihat darah itu menumpahi tubuhku, sampai akhirnya aku tuh harus mandi, aku harus ganti dulu pulang ke rumah kayak gitu. Sebenarnya teman-teman itu juga heran, mereka melihat aku dalam kondisi sehat dan nggak apa-apa, tubuhku nggak penuh dengan darah, tapi yang aku lihat itu adalah darah gitu teman-teman ya, sahabat semua. Nah, akhirnya aku merasa cemas, merasa bingung, karena ini pertama kalinya dan perdana banget nih aku tuh ngalamin yang namanya kejadian goib kayak gitu. Nah, ternyata setelah usut punya usut nih, aku curhat dengan si Pak Guru tadi, dengan wali kelasku. Pak Guru ini mengatakan bahwasanya benar aja itu memang orangnya nunggu sini baru mau kenalan sama kamu katanya. Terus akhirnya teman-teman, besok harinya aku melihat sosok perempuan perempuan gitu ya teman-teman ya, perempuannya berbadan tinggi, lehernya jenjang, kemudian dia itu rambutnya ditutup sebelah gitu teman-teman. Jadi yang satu sebelah dibuka, yang sebelahnya lagi itu ditutup dengan rambutnya diurai panjang. Nah, akhirnya aku melihat pertama kalinya itu, aku melihat penunggu di kelas tersebut. Nah, akhirnya si sosok ini berceritalah ya, orang ini berceritalah, dia mengatakan bahwasanya kamu nggak usah takut dengan aku di sini hanya mantau setiap pembelajaran di kelas gitu kan. Akhirnya oke lah, aku percaya gitu ya, aku ngobrol-ngobrol asik dengan yang bersangkutan. Nah, akhirnya lambat laun berceritalah si sosok ini, dia ini bernama Mbak Arum. Nah, namanya itu Arum Kinasih. Nah, aku memanggilnya dengan sebutan Mbak Arum karena dia itu sebagai sosok yang penyayang, dia tuh penyabar gitu ya teman-teman. Nah, dia akhirnya mau memutuskan bercerita ke aku bahwasanya dia itu dulu pernah hidup di kawasan Jogja juga. Nah, ternyata Mbak Rum ini cerita bahwasanya pada tahun 1784 beliau itu
pernah hidup gitu di masa kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono II. Nah, setelah beliau hidup itu, beliau mengabdikan diri di Keraton Yogyakarta, mengabdikan diri sebagai seorang abdi dalam putri. Nah, beliau itu suka untuk diutus oleh orang keraton untuk mengambil bunga-bunga di hutan-hutan. Karena dulu kan teman-teman ya, sahabat semua, Jogja itu belum banyak tempat tinggal. Jadi Jogja itu masih didominasi oleh hutan gitu. Jadi setiap tempat tinggal tuh kayak mencar-mencar gitu. Nah, kemudian didominasi oleh hutan. Jadinya ketika kita mau ke tempat satu ke tempat lainnya itu kita banyak banget lewati hutan. Nah, salah satu hutannya itu ada bunga-bunga gitu ya teman-teman ya. Aku nggak sebutin nama daerahnya karena emang ini masih harus di privasi gitu ya teman-teman ya, sahabat semua. Nah, terus akhirnya Mbak Arum ini cerita bahwasanya beliau ini dulu di sekolahku ya. Sekolahku itu dulunya sebelum menjadi sekolah dan sebelum menjadi lahan kosong itu adalah tempat pemandian, salah satu tempat pemandian ya teman-teman, karena kan di Jogja ada banyak tempat pemandian nih. Nah, salah satu tempat pemandian para prajurit ataupun para apa ya, kayak para pembantu gitulah ya teman-teman ya, istilahnya kayak para abdi dalam putri gitu. Nah, tempatnya ini dipisah, nggak jauh dari tempat sekolahku itu adalah tempat pemandian yang putra untuk prajurit putra, dan yang putri, abdi dalam putri ini di tepat lokasinya tepat banget di bawah ya teman-teman. Jadi sebelum sekolahku berdiri itu tepatnya di situ. Nah, karena di Jogja ini tempat pemandian untuk para raja itu kan ada di Taman Sari dan Situs Warung-Boto ya teman-teman, yang sekarang udah jadi tempat wisata, udah nggak beroperasi lagi. Nah, sedangkan untuk yang tempat para prajurit dan juga tempat para pembantu atau para abdi dalam putri ini itu ada di tempat sekolah aku itu teman-teman, yang akhirnya ditutup dan kemudian tanahnya dijual, kemudian diwakafkan dan akhirnya jadi sekolahku kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, ini akhirnya Mbak Arum menceritakan kepada aku tentang kisah hidupnya yang kelam, yang akhirnya mengakhiri hidupnya itu karena hal itu teman-teman gitu. Jadi si Mbak Arum ini dulunya menjadi salah satu abdi dalam, kemudian dia diutus mencari bunga tadi ya teman-teman. Nah, sekalian mencari bunga nih Mbak Arum memutuskan untuk sekalian mandi gitu kan, karena tempatnya lumayan jauh. Nah, akhirnya Mbak Arum ini pergilah ke tempat pemandian ini yang di tempat sekolahku yang ini ya teman-teman ya, tempat sekolahku. Nah, akhirnya si Mbak Arum ini bertiga sama temennya, pergi bertiga sama temennya. Nah, akhirnya yang dua ini temennya itu dipanggil nih teman-teman untuk akhirnya mengerjakan pekerjaan yang lain. Nah, karena Mbak Arum tadi pengen mandi, dia belum mandi, akhirnya dia memutuskan untuk mandi ya teman-teman di situ. Nah, setelah mandi dia ditemui teman-teman oleh salah satu laki-laki. Itu orangnya sangar banget katanya Mbak Harum ya teman-teman, cerita ke aku itu sangar banget. Dan setelah tahu si laki-laki ini siapa, Mbak Arum tuh kaget banget, bener-bener kaget banget. Ini siapa gitu, kok menemui aku di tempat pemandian putri, di mana tempat pemandian putri itu hanya para putri-putri lah yang boleh masuk ya, teman, para wanita yang boleh masuk ya. Nah, yang para si laki-laki ini beda tempat, tapi kok ini dia bisa masuk gitu. Nah, ternyata setelah Mbak Arum mengetahui bahwasanya orang tua Mbak Arum ini telah bersepakat untuk jodohkan Mbak Arum dengan si laki-laki ini. Nah, Mbak Arum ketika melihat laki-laki itu kaget, kemudian menolaklah dengan kata-kata maaf nggih Kang Mas, ngapurane saya boten saged gitu, kurang lebihnya gitu ya teman-teman, karena aku nggak bisa terlalu bahasa Jawa. Saya boten saged menampi gitu, menerima lamaran Kang Mas gitu. Akhirnya si laki-laki ini merasa penolakan itu menurut dia sangat sakit ya teman-teman. Akhirnya dia tidak terima dengan kejadian itu, dia marah. Akhirnya di situ Mbak Arum dipukul teman-teman menggunakan debok pisang. Tahu debok pisang kan ya? Debok pisang itu batang pohon pisang gitu. Nah, itu dihantamkan ke Mbak Arum jatuh. Nah, kemudian si laki-laki ini karena memang dia itu adalah waktu itu pengusaha kayu, dia itu membawa alat kayak untuk apa ya teman-teman, gergaji kayu tapi yang bentuknya lingkaran itu, yang ada kayak gearnya gitu, yang untuk motong kayu gitu. Nah, itu langsung
lindeskan ya teman-teman, di apa ya, kayak disetrikain gitu di wajahnya Mbak Arum. Nah itulah yang akhirnya menyebabkan wajahnya Mbak Arum ini sebelahnya itu wajahnya rusak. Nah teman-teman sahabat semua, aku tuh bener-bener sedih banget waktu dengar ceritanya Mbak Arum ini. Nah beliau itu sampai akhirnya meninggal karena setelah eh, proses dipukul tadi kemudian dilindas, itu posisinya baru masih hidup teman-teman. Nah kemudian akhir meninggalnya itu perutnya beliau itu ditusuk dengan kayu teman-teman, ditusuk berkali-kali dengan kayu. Ya Allah, masya Allah, aku bener-bener sampai nggak tahan banget teman-teman lihatnya ya. Bener-bener aku membayangkan dan aku diajak ke situasi itu waktu itu sama Mbak Arum. Aku bener-bener sedih luar biasa melihat sesama perempuan ya, di dibegitukan gitu, diberlakukan seperti itu, sedemikian kejamnya. Nah akhirnya Mbak Arum ini meninggal teman-teman. Nah setelah itu tempat pemandian itu ditutup dan akhirnya dijual tanahnya, kemudian dibeli oleh salah satu orang kaya yang akhirnya kemudian diwakafkan untuk berdirinya sekolah aku ini. Nah akhirnya teman-teman, aku sahabat semua ya, aku tuh merasa kasihan gitu dengan Mbak Arum ini ya. Akhirnya aku memutuskan untuk aku juga menceritakan kisah hidupku kepada dia, dan ternyata dia ini adalah sosok yang asik, sosok yang menyenangkan, sosok yang bener-bener enak banget buat diajak bicara, sosok sebagai figur kakak banget nih buat aku ya. Nah kemudian akhirnya Mbak Arum ini berjanji teman-teman, beritikat untuk dia itu ingin menjaga lokasi di situ. Nah Mbak Arum ini juga dia selalu membantu teman-teman untuk perempuan-perempuan di sekolahku nih, terutama yang dia misalnya punya pacar, ternyata pacarnya itu galak atau pacarnya itu nakal nih teman-teman. Itu biasanya Mbak Arum itu bersedia banget untuk membantu, meskipun si orang ini nggak tahu teman-teman, entah mungkin dengan cara tiba-tiba mereka dibikin putus, bikin masalah yang besar. Terus habis itu pernah juga ternyata Mbak Arum ini memasuki salah satu temanku, dia merasuki gitu ya teman-teman, merasuki salah satu temanku yang kemudian dia tidak berani meminta putus pacarnya. Akhirnya dia memberanikan diri itu karena Mbak Arum masuk ke dalam tubuhnya, kemudian dia mengatakan bahwasanya aku minta putus gitu. Kemudian dia menyiapkan banyak bukti, mencari banyak bukti, akhirnya ketemu nih teman-teman. Akhirnya baru dia berani mengatakan bahwasanya hubungan kita nggak bisa dilanjut lagi. Nah itulah teman-teman ya, sepenggal cerita di awal videoku kali ini itu tentang cerita tentang penjaga di kelasku yang akhirnya saat ini dan kemarin-kemarin juga itu udah menjadi sahabatku. Begitu baiknya Mbak Arum ini kepada aku ya teman-teman ya, sahabat semua. Nah dia ini sampai menemani aku dari kelas 10, kelas 1 SMA sampai akhirnya aku lulus. Bahkan sampai sekarang pun Mbak Arum ini masih sering main, sering mengunjungi aku. Kadang-kadang juga aku yang sering datang ke sana, meskipun nggak langsung ke sekolahnya gitu, aku cuma di deket sekolahnya gitu. Dia tahu kalau aku niat untuk menghampiri kayak gitu ya teman-teman, untuk bertemu lah kayak gitu. Nah ini Mbak Arum ini nggak mengganggu ya teman-teman, beliau itu baik banget. Beliau itu hanya berniat untuk menjaga sesama perempuan agar tidak mengalami nasib seperti dia waktu dulu tuh teman-teman, kayak gitu. Nah mungkin ya teman-teman, singkat cerita cuma ini aja nih yang bisa aku sampaikan, karena emang video ini masih awal banget, perdana banget. Nah untuk next video aku bakal cerita apa lagi tentang makhluk-makhluk astral lainnya yang juga makhluk gaib lainnya yang bercerita kepadaku, dan akhirnya akan aku sampaikan kepada sahabat Cirga semuanya. Nah semoga teman-teman suka ya dengan videoku, dan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Nah, jadi teman-teman, yang bisa diambil dari pembelajaran dari Mbak Arum ini adalah supaya kita semua itu bisa menjaga diri kita ya teman-teman, menjaga diri kita, menjaga fitrah kita sebagai perempuan. Kita jangan sampai menjadi perempuan yang tidak apa ya teman-teman, tidak memiliki pendirian gitu. Jadi kalau kita jangan kita itu takut untuk mengatakan tidak gitu. Kalau misalnya kita tidak suka dengan sesuatu ya kita harus mengatakan tidak begitu ya, meskipun kita harus kehilangan semuanya, tapi semoga enggak ya teman-teman ya. Nah semoga laki-laki di luar sana juga bisa jadi pelajaran bahwasanya jangan pernah memaksakan kehendak seorang perempuan ataupun apa ya, perempuan lainnya gitu ya teman-teman. Jangan dipaksa kayak gitu. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak satu sama lain. Semoga kita bisa saling toleransi, saling memahami,
memahami satu sama lain, pendapat satu sama lain, keputusan satu sama lain, sehingga kita tidak harus saling mencelakai juga antar satu sama lain. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.